As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas teori tentang keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia. Berikut beberapa keteladanan yang dapat kita ambil dari para ulama menyebar Islam di Indonesia. Pertama, yaitu semangat berkorban untuk kepentingan dakwah dalam Islam. Setiap individu diwajibkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Pokok amar ma'ruf dan nahi munkar adalah menyebar agama Islam. Para ulama yang datang ke Indonesia untuk menyebar agama Islam rela berkorban, meninggalkan tempat kelahiran dan sebagian mazhab Indonesia. Kegigihan mereka dalam berdakwah dan kesabaran mereka dalam membuahkan hasil dengan menumbuhkan simpati masyarakat sehingga mereka dengan sukarela menganut agama Islam. Kedua, yaitu hidup sederhana. Para penyebar agama Islam di Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan rakyat biasa, akan tetapi di antara mereka adalah keturunan bangsawan, bahkan tidak jarang yang menjabat sebagai raja. Mereka rela meninggalkan kemewahan suasana kerajaan dan hidup sederhana demi menyebarkan dakwah Islam. Mereka berbaur dengan masyarakat biasa, berinteraksi dalam berdagang dengan siapapun, menjenguk yang sakit, menikah dengan masyarakat setempat, dan gaya hidup mereka sederhana. Kesederhanaan mereka memudahkan mereka mengajak masyarakat setempat untuk masuk agama Islam. Yang ketiga yaitu menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama yang menyebarkan agama Islam adalah orang-orang yang menguasai ilmu secara mendalam. Terbukti mereka dapat menerapkan ilmu dengan baik sehingga metode penyebaran agama Islam tidak menonton dan terkembang kaku. Akan tetapi mereka melakukan penyebaran Islam melalui berbagai metode, di antaranya dengan cara berdagang, media perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Dengan demikian, agama Islam dapat diterima oleh semua kalangan dari masyarakat biasa hingga kalangan bangsawan. Keempat, yaitu produktif berkarya. Pada abad ke-18, penyebaran Islam banyak dilakukan oleh para ulama Indonesia yang bermukim menimba ilmu di Timur Tengah. Ketika pulang ke tanah air, merekalah yang meneruskan penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia asli atau ulama pendatang yang bermukim di Indonesia. Banyak di antara mereka yang keilmuannya diakui secara internasional, baik ketika mereka mengajar di Timur Tengah atau melalui karya-karya mereka. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Maksidus Remos Kediri, dan lainnya. Kelima, yaitu kuatnya iman mereka dalam menghadapi ujian. Dalam mendakwah pasti ujian akan datang silih berganti. Hal ini membutuhkan kesabaran dari para ulama. Berdakwah dikucilkan, diintimidasi, dianiaya, dan lain sebagainya. Hujan-hujan tersebut mereka menghadapi dengan sabar karena mereka sadar bahwa itulah jalan dan ketentuan Allah. Bagi mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Para nabi adalah suri teladan mereka dalam berdakwah. Hal inilah yang memotivasi para ulama yang menyebarkan dakwah di Indonesia untuk terus berdakwah meskipun banyak rintangan dan ujian. Berkat kesabaran mereka membuahkan hasil manis dengan banyaknya penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. 7. Berdakwah secara santun dan proporsional. Ajaran Islam bersikap terbuka sehingga dapat masuk dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, umat Islam dapat menerapkan prinsip-prinsip pada kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam segala bidang. Karena para penyebar agama Islam di Indonesia mampu menerapkan nilai-nilai kedua sumber hukum tersebut dengan baik dan berdakwah dengan mudah, jauh dari kekerasan. Dari sinilah banyak masyarakat Indonesia yang tertarik memeluk agama Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.